Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya, di mana pada sore hari ini tausiah Ramadan masih ditemani oleh Bapak Kiai Haji Abdul Aziz melalui sambungan Zoom, di mana beliau adalah Kepala KUA Sempu Banyuwangi. Dan pemirsa, di segmen keempat kali ini masih mengenai zakat yang akan dipaparkan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Aziz mengenai siapakah amil zakat dan seperti apa legalitas amil musiman. Ya, terima kasih Mbak Silvi. Berikut ini saya akan membahas tentang amil zakat dan legalitas amil musiman. Sebelumnya kita bahas dulu pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, pengelolaan zakat itu dilakukan langsung oleh panitia khusus yang disebut amil zakat. Jadi di zaman Rasulullah itu ada amil zakat. Mereka mendapat wewenang penuh dari Rasulullah untuk mendata kaum muslimin yang wajib mengeluarkan zakat dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Karena panitia tersebut dibentuk secara khusus dan pekerjaannya khusus pula, maka data-data terkait para muzaki dan mustahik dapat terdata secara akurat. Sehingga kekeliruan berupa salah sasaran dalam pendistribusiannya dapat diminimalisir. Praktek pengelolaan zakat seperti ini dapat dipahami secara tersirat dalam firman Allah At-Taubah 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah mendengar lagi Maha. Selain itu Rasulullah SAW juga pernah berpesan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal ketika ia hendak diutus ke Yaman untuk menyebarkan agama Islam di sana. Sebelum ia berangkat, Rasul berkata kepada Mu'ad bin Jabal, "Annallah iftaradu alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khad min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim." Sungguh Allah telah mewajibkan zakat terhadap harta mereka yang diambilkan dari orang-orang kaya di antara mereka dan didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Redaksi khud ambillah pada ayat tadi pada At-Taubah 103. Nah, ini menurut sejumlah ulama mengindikasikan bahwa pemungutan dana zakat itu dilakukan secara persuasif oleh amil zakat yang bertugas. Hal tersebut juga terbukti pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang sampai memerangi para muzaki yang enggan mengeluarkan zakat harta mereka. Keengganan tersebut dapat diketahui setelah para amil mendatangi mereka untuk mengambil zakatnya, namun mereka tidak mau menyerahkannya. Seandainya pemungutan zakat tidak dilakukan secara persuasif sebagaimana sudah dijelaskan, maka tidak mungkin Khalifah Abu Bakar mengetahui siapa di antara mereka yang enggan dan siapa yang mau mengeluarkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian siapakah amil zakat? Amil zakat itu adalah, para ulama mayoritas menjawab, amil yang diangkat oleh penguasa, oleh pemerintah. Ibnu Hazm menjawab, fakullu man amila min ghairi an yuwallihil imamul wajibatu ta'atahu falaisa minal amilin 'alaiha. Setiap orang yang mengangkat dirinya sendiri menjadi amil tanpa diangkat oleh pemimpin, oleh presiden, oleh pemerintah, negara yang wajib ditaati, maka bukan termasuk amil. Bahkan zakatnya tidak sah. Ini dalam Al-Muhalla, juz 4. Ibnu Hazm. Senada dengan fatwanya Imam Syafi'i, mengatakan, wal amiluna 'alaiha man wallahul wali qabduha. Amil zakat syar'i itu adalah orang yang diangkat oleh penguasa.
Nah, begitu pentingnya pembentukan amil zakat secara syar'i, maka pemerintah Indonesia, DPR mengeluarkan regulasi setingkat undang-undang untuk membentuk amil zakat agar diakui keberadaannya secara resmi dan sah. Maka dibentuk Undang-Undang Nomor 38 99. Kemudian tahun berikutnya diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat. Kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 14 2014. Dapat disimpulkan di situ, dua pengelola zakat di Indonesia itu hanya Basnas, Badan Zakat Nasional, dan LAS, Lembaga Amil Zakat. Nah, bagaimana pembentukan LAS? Pembentukan LAS itu wajib mendapatkan izin dari Menteri. Selain Basnas dan LAS, itu ada juga pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah kepanitiaan. Ada panitia pengumpul zakat yang bersifat musiman. Nah, ini hanya ada di bulan Ramadan saja biasanya. Nah, biasanya di musola, di sekolah, di madrasah, di RT, RW, dan lain sebagainya. Nah, itu menurut pengumpulan zakat semacam ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan, dilarang, dan dapat dianggap ilegal karena tidak mendapatkan legalitas hukum dari pemerintah sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 dan 41 Undang-Undang 23 2011 itu masuk ranah pidana. Nah, kepanitiaan zakat musiman dapat dibenarkan dan mempunyai legalitas hukum syaratnya berdasarkan PP 14 2014 pasal 66 ayat 1-2 adalah dengan memberitahukan secara tertulis dan melaporkan kinerjanya kepada instansi terkait yaitu KUA, Kantor Urusan Agama di tiap-tiap kecamatan. Sebagai wakil pemerintah dan ujung tombak Kementerian Agama Republik Indonesia. Atau kalau tidak, silakan panitia-panitia pengumpul zakat itu minta legalitas atau SK kepada Basnas atau kepada LAS, Lembaga Amil Zakat. Itulah para pemirsa FTV yang berbahagia. Jadi pembahasan tentang amil ini mudah-mudahan nanti masyarakat yang masih ada amil-amil musiman ini mohon segera untuk memberitahukan kepada KUA atau kalau tidak minta surat keputusan kepada Basnas atau Lembaga Amil Zakat. Demikian, mudah-mudahan sekelumit ini ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Kiai Haji Abdul Aziz, di mana beliau merupakan Kepala KUA dari Sempu Banyuwangi, karena telah membagikan materi mengenai zakat yang dikupas secara tuntas dalam 4 segmen di program Tausiah Ramadan sore hari ini. Terima kasih Bapak Aziz, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri ya, ini langsung sapa di Ramadan. Terima kasih Pak Aziz. Dan pemirsa, di mana Tausiah Ramadan edisi Selasa 12 April 2022 hari ini membahas tuntas mengenai zakat. Yang dibahas secara langsung melalui sambungan virtual Zoom oleh Bapak Kiai Haji Abdul Aziz, di mana beliau merupakan Kepala KUA dari Sempu Banyuwangi. Dan pemirsa, sekian Tausiah Ramadan edisi hari ini. Kita akan kembali lagi dalam program Tausiah Ramadan di esok hari. Saya Silviana Claudia beserta segenap kru yang bertugas pada sore hari ini pamit mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.